Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman. Nah, mengapa kita harus belajar bahasa pemrograman? Seperti yang kita ketahui sekarang ini, bahwa kemajuan teknologi begitu pesat. Nah, untuk merespon perkembangan tersebut, banyak orang yang mulai memanfaatkannya baik dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun dalam bidang yang lainnya, seperti membuat game, membuat website, atau software yang lainnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memulai belajar bahasa pemrograman? Jawabannya adalah, hal dasar yang harus dipahami yaitu algoritma pemrograman tersebut. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Apa sih yang dimaksud algoritma pemrograman itu? Dalam matematika dan juga ilmu komputer, algoritma adalah suatu urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara berurutan. Sehingga dapat diartikan algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman. Dalam hal ini tentunya yaitu adalah masalah pemrograman komputer. Algoritma tidak hanya terdapat pada komputer saja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita selalu menjumpai yang namanya algoritma. Seperti cara memasak mie, membuat kue, dan lain sebagainya. Nah, misalnya jika kita buat algoritma memasak mie, maka akan seperti ini. Yang pertama, siapkan 1 buah mie instan, 2 gelas air, panci, mangkok, sendok, dan juga garpu. Kemudian langkah yang kedua, masukkan air ke dalam panci. Selanjutnya yang ketiga itu adalah masak air. Kemudian yang keempat, tunggu hingga air mendidih. Dan yang kelima, masukkan mie tersebut ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih tadi. Kemudian selanjutnya yang keenam, tunggu dan aduk hingga sekitar kurang lebih 3 menit. Nah, selanjutnya yang ketujuh, jika sudah matang, masukkan bumbu. Ke-8, aduk hingga rata. Dan yang terakhir yaitu adalah sajikan mie. Nah, itu tadi adalah algoritma bagaimana cara memasak mie. Apakah algoritma tersebut bersifat mutlak atau selalu sama setiap orangnya? Nah, jawabannya pasti ya tentu saja berbeda. Karena apa? Karena setiap orang mempunyai cara atau logika atau pola pikir yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Misalnya saja, mungkin pada orang yang berbeda, dia tidak perlu menyiapkan garpu. Dia hanya ingin menggunakan sendok saja misalnya. Atau bisa juga contoh yang lain, misalnya dia hanya menggunakan 1 gelas air. Atau dia menghilangkan cara mendidihkan air, tapi dia langsung ingin memasak air dan mie secara bersamaan dan lain sebagainya lah contohnya. Nah, oleh karena itu, biasanya setiap perusahaan yang membuat software atau aplikasi mempunyai standar untuk menghindari kerusakan atau kesalahan dalam algoritma yang dibuat. Oke, itu tadi adalah pengertian algoritma pemrograman komputer. Kemudian, penyajian algoritma secara garis besar dapat ditulis dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu tulisan, yang kedua yaitu gambar. Algoritma yang disajikan dalam tulisan yaitu struktur bahasa tertentu, di mana di sini struktur bahasa tertentu misalnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Contoh memasak mie sebelumnya tadi, di mana di situ adalah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selain menggunakan bahasa tertentu, algoritma tulisan juga disajikan dalam bentuk shadecode. Shadecode itu apa? Shadecode itu adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Contoh adalah seperti Pascal atau bahasa C. Sedangkan untuk algoritma yang disajikan dengan gambar adalah flowchart. Adapun untuk flowchart ini akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya nanti. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk semua orang belajar bahasa pemrograman, yang pertama yang harus dipahami adalah algoritma pemrograman itu
sendiri, di mana algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara berurutan. Kemudian algoritma itu sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu tulisan dan juga gambar. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terus belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.